Bab 1011 Sandera yang paling nyaman. Adikku sudah terkenal sejak dia masih kecil. Anak-anak pesolek di ibu kota kekaisaran pasti akan bersembunyi sejauh mungkin ketika mereka melihatnya. Kali ini Zhong Guoqiang tidak bisa membuka matanya dan merebutnya kembali. Dia hanya bisa meminta masalah. Dongfang Renji memandang Ye Bufan setelah berkata, "Kakak ipar, bagaimana kamu ingin menangani masalah ini? Bolehkah kita bertemu atau tidak?" Ye Bufan berkata, "Panasnya hampir berakhir, biarkan dia masuk." Pengurus rumah tangga setuju dan keluar, dan segera masuk bersama Zhong Baichun. Yang mulia, Zhong Baichun, telah bertemu dengan Tuan Ye dan Tuan Muda Dongfang. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesan sebagai kepala keluarga, dia benar-benar merendahkan diri. Dongfang Renji tampak murung, "Zhong Baichun, kamu keluarga Zhong sangat berani. Kamu bahkan berani merampok adikku." Sebagai generasi ketiga paling menonjol dari keluarga Dongfang, dia hanya berperilaku seperti orang kelas 2 di depan Ye Bufan, menghadapi orang lain, dia sangat kuat. Kesalahpahaman, Tuan Muda, ini jelas merupakan kesalahpahaman. Keringat dingin kembali muncul di dahi Zhong Baichun, "Tuan Muda, anak saya yang berbalik dan menyinggung Nona Dongfang. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta maaf." "Bagaimana cara meminta maaf?" Dongfang Renji menatapnya dengan mata terbakar. Ye Bufan sudah menciptakan syaratnya, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka dia tidak akan ditunjuk sebagai pewaris kepala keluarga Dongfang. "Tuan Muda Oriental, mulai sekarang, keluarga Zhong kami akan mengikuti jejak keluarga Timur." Zhong Baichun tidak ragu-ragu sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sudah dia pikirkan dalam perjalanan ke sini. Keluarga super besar seperti keluarga Dongfang membutuhkan uang dan orang. Jika Anda ingin pihak lain memaafkan Anda hanya dapat menggunakan posisi keluarga Anda sendiri sebagai gantinya. Di ibu kota kekaisaran, sebagian besar keluarga akan memilih keluarga besar untuk diandalkan, dan mereka juga harus membayar mahal. Keluarga Zhong adalah pengecualian. Mereka selalu bersikap netral selama bertahun-tahun dan tidak bersandar pada salah satu dari 5 keluarga besar. Tapi hari ini, untuk melindungi dirinya sendiri, situasinya benar-benar rusak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memilih untuk bersandar pada keluarga Dongfang. Ada ketulusan. Dongfang Renji mengangguk dan berhenti berbicara. Dia tahu bahwa adegan hari ini adalah milik Ye Bufan, dan dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Dia berhenti berbicara, tetapi Zhong Baichun harus berbicara. Dia hanya bisa menahan diri. Dan berkata, "Tuan Ye, Tuan Muda Dongfang, jika Anda memikirkan tentang wanita muda itu, haruskah Anda membawanya kembali dulu? Anda harus tahu bahwa saudara perempuan saya tidak takut pada apapun, dan saya tidak memiliki kendali atas apa yang ingin dia lakukan. Saya khawatir saudara ipar saya adalah satu-satunya di dunia yang dapat membuatnya patuh." Zhong Baichun juga orang yang dewasa. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam lagi. "Tuan Ye, saya dengan tulus meminta bantuan Anda." Ye Bufan meliriknya, "Awalnya, kami datang ke sini dengan sikap ramah dan ingin berbisnis dengan keluarga Anda secara adil. Tetapi putra Anda sama sekali tidak baik. Dia tidak melakukannya, tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengambil Huizong, siapa yang bisa menyalahkannya? Mari kita wujudkan impian kita." Melihat pihak lain tidak berniat membantu, Zhong Baichun benar-benar panik. Tinggal di rumahnya adalah bom waktu bagi Dongfang Huizong. Begitu dia merasa tidak bahagia, dia mungkin akan menghancurkan keluarga Zhong mereka. Yang paling penting adalah putranya masih di tangan pihak lain. Jika dia digantung terlalu lama, Zhong Guoqiang mungkin benar-benar mati. "Tuan Ye, saya benar-benar tahu bahwa saya salah kali ini. Saya akan mendisiplinkan binatang ini dengan ketat di masa depan. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sejujurnya, meskipun saya menyayangi anjing, barang-barang yang dibawanya di masa lalu wanita, itu semua antara kamu dan aku. Paling-paling, ini pertama kalinya aku akan mendapatkannya kembali dengan sejumlah uang, kalau tidak aku tidak akan bisa menghindarkannya." Apa yang dikatakan Zhong Baichun memang benar. Dulu,
Meskipun Zhong Guoqiang sering membawa wanita ke rumahnya, dia selalu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kali ini berbeda dari masa lalu. Pria ini benar-benar terpesona oleh kecantikan Dongfang Huizong dan menyebabkan masalah besar sekaligus. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, bagaimana mendidik putramu adalah urusanmu, apa hubungannya denganku? Ini, Zhong Baichun merenung sejenak, sepertinya telah menemukan kunci masalahnya, dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, untuk menyampaikan permintaan maaf saya, keluarga Zhong kami menawarkan Gedung Jubao dengan kedua tangan, mohon jangan tidak menyukainya. Gedung Jubao berada di lokasi yang sangat baik, dan di tempat seperti ibu kota kekaisaran jika tanah bernilai tinggi, nilainya setidaknya 2 miliar koin Tiongkok. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menyerah dengan enggan. Siapa yang membiarkan putranya menyinggung Dewa Agung ini? Berbicara tentang lingkaran keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran saat ini, yang paling berkuasa adalah keluarga Changsun dan keluarga Dongfang. Dan yang berstatus tertinggi pastilah pemuda di depanku, bukan orang lain. Dongfang Renji tahu apa yang diinginkan Ye Bufan, dan berkata dengan kooperatif, kakak ipar, karena kepala keluarga Zhong tahu bahwa dia salah dan telah menunjukkan ketulusan seperti itu, mengapa kamu tidak memberinya wajah ini? Masih terlihat tenang, tak ada kata yang terucap. Zhong Baichun adalah pria dewasa. Melihat dia tidak keberatan, dia langsung melihat harapan. Dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, semua dekorasi interior Gedung Jubao adalah milik keluarga Zhong kami, dan kami pasti akan mendekorasinya dengan indah untuk Anda. Selain itu, saya telah menyelesaikan semua prosedur dan menyerahkannya kepada Anda dengan kedua tangan. Saya tidak akan menambahkan apapun kepada Anda. Masalah. Melihat panasnya hampir berakhir, Ye Bufan mengangguk, karena Anda begitu tulus, saya akan membantu Anda sekali. Ya, Zhong Baichun mengucapkan terima kasih. Putranya masih di pohon. Tergantung, dia benar-benar tidak mampu menyeret dirinya sendiri. Tuan Ye, menurut Anda kapan saat yang tepat untuk pergi ke sana? Meskipun dia cemas, dia tidak berani menunjukkan ketidaksabaran. Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Kakak ipar, tunggu sebentar, aku akan pergi juga. Dongfang Renji tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengikutinya untuk menonton kesenangan itu. Zhong Baichun buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah berjuang sekian lama dan membayar mahal, dia akhirnya bisa mengundang bibi itu pergi. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil dan segera sampai di rumah Zhong. Setelah memasuki pintu, Ye Bufan hampir tertawa saat melihat pemandangan di depannya. Saya melihat ratusan orang di alun-alun memegang senjata di tangan mereka dan mengelilinginya, tetapi mereka semua sedih, seolah-olah ayah mereka sendiri telah meninggal, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti perampok. Zhong Guoqiang bahkan digantung di atas pohon. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan sepotong lilin jatuh dari waktu ke waktu. Pantas saja Zhong Baichun merasa cemas. Jika hal itu berlangsung beberapa saat, putranya mungkin akan benar-benar hilang. Melihat ke bawah pohon, Dongfang Huizong sedang berbaring di kursi santai dengan mata sedikit tertutup. Ada dua pengawal di sampingnya mengipasinya, yang sangat nyaman. Berbicara tentang sandera yang diculik, saya khawatir dialah yang paling nyaman. Zhong Baichun berkata sambil tersenyum masam, Tuan Ye, lihat. Ye Bufan berjalan ke kursi malas dan berkata, oke, bangun dan pulang. Dongfang Huizong membuka matanya dan langsung merasa tidak puas saat melihatnya penampilan. Berkata, tidak, di mana awan keberuntungan yang berwarna-warni? Di mana baju besi emas dan pakaian suci? Anda berjanji untuk datang menyelamatkan saya. Ada apa? Tidak ada ketulusan sama sekali. Saya tidak akan pergi. Mendengar kata-kata ini, hati Zhong Baichun dia mengangkatnya dengan keras. Jika bibi ini benar-benar tidak pergi, dia akan mendapat masalah. Bab 1012 tolong beri aku pelukan. Ye Bufan berlutut dan berbisik di telinga Dongfang Huizong, beberapa hal sudah cukup jika terjadi sekali, dan orang-orang akan menertawakannya untuk kedua kalinya. Misalnya, awan keberuntungan berwarna-warni saat merebut pengantin, jika aku melakukannya padamu lagi, sebenarnya tidak ada betapa sulitnya. Tetapi orang lain akan berpikir bahwa Anda meniru orang lain,
atau bahkan berpikir bahwa Anda cemburu, itu tidak baik, bukan? Petik 2. Dongfang Huizong membuka matanya dan berpikir sejenak, sepertinya begitu ini benar, walaupun saat itu adegannya sangat romantis, tapi jika aku melakukannya lagi, akan terasa sangat rendah. Hanya milikmu yang terbaik. Bukankah aku memuaskanmu tadi malam? Kata-kata Ye Bufan terasa seperti pelesetan, seolah-olah dia sedang berbicara tentang menyelamatkan Dongfang Huizong dari Simen Fenglei, dan juga seperti merujuk secara khusus pada itu, semacam itu. Pipi Dongfang Huizong memerah, dan dia akhirnya menggigit bibir merahnya dan berkata, "Oke, aku akan kembali bersamamu, tapi aku ingin kamu memelukku." "Oke, peluk saja aku." Dia datang dengan pelukan seorang putri, membawa Dongfang Huizong menuju pintu. Apakah itu dilakukan dengan begitu mudah? Semua orang yang hadir tercengang, tetapi keluarga Zong menghela nafas lega dan akhirnya berhasil mengalahkan penyihir hebat itu. Yang paling terkejut adalah Dongfang Renji. Dia tahu betul seperti apa sifat adiknya, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai tujuannya tercapai. "Mengapa kamu begitu mudah berubah pikiran hari ini?" Apa sebenarnya yang Ye Bufan katakan padanya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah Dongfang Huizong tersipu dan bahkan meminta pelukan, yang benar-benar mengubah pandangan hidupnya. Di masa lalu, dia selalu menjadi tiranosaurus perempuan dan laki-laki perempuan. "Saya khawatir hanya di depan laki-laki inilah saudara perempuan saya dapat berperilaku seperti perempuan." Tampaknya saudara iparnya pasti memiliki keahlian khusus yang dia sembunyikan darinya, dan dia harus memaksimalkannya di masa depan. Dengan ketampanannya dan keahlian unik kakak iparnya dalam menjemput anak perempuan, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Memikirkan hal ini, dia terkekeh dan meninggalkan rumah Zong. Begitu Dongfang Huizong diantar ke rumahnya, ponsel Ye Bufan berdering. Ketika panggilan itu dijawab, dia bertanya, apakah ada yang baik-baik saja? Dia tahu jika tidak terjadi apa-apa, Cao Xinghua tidak akan mengganggunya. "Saudaraku, tidak nyaman bagimu untuk kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi pada dokter pengobatan Tiongkok kita." Petik 2. "Tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Cao Xinghua dan Lou Baiming awalnya bekerja untuk diri mereka sendiri secara gratis. Karena pihak lain mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, Ye Bufan tentu saja tidak bisa berhenti menjadi penjaga toko. Setelah menyapa saudara-saudari timur, mereka bergegas kembali ke klinik medis kuno. Keluarga Zong mengawasi. Setelah Ye Bufan dan 3 lainnya pergi, Zong Baichun dengan cepat mengarahkan anak buahnya untuk menurunkan Zong Guoqiang, yang jatuh di atas pohon meminta dokter keluarga Zong untuk memeriksanya secara detail dan memastikan bahwa itu hanya luka kulit dan dia tidak hidup. Mengetahui putranya baik-baik saja, Zong Baichun menjadi geram dan menamparkan wajah Zong Guoqiang dengan 2 mulut besar berturut-turut. "Saya salah kali ini, tapi saya tidak menyangka itu adalah Dongfang Huizong. Dulu dia berpenampilan tomboy dengan rambut pendek. Siapa sangka dia tiba-tiba berpenampilan seperti ini." Zong Guoqiang berkata dengan penuh keluhan. Dia memang menghindari melihat Dongfang Huizong di tahun-tahun ini, sejauh yang dia bisa. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi kali ini. "Kamu masih berani berdalih, bukan kamu siapa yang menyebabkan masalah. Keluarlah, tahukah Anda berapa banyak yang dibayar keluarga Zong untuk kejadian ini?" Semakin banyak Zong Baichun berbicara, semakin marah dia, dan dia menamparkan 2 mulut besar satu demi satu. Baru kemudian dia untuk sementara menekan kemarahan di dalam hatinya. "Ikuti aku." Dia membawa Zong Guoqiang ke ruang kerjanya, dan kemudian berkata, "Saya akan mengumumkan 3 hal kepada Anda. Pertama, mulai sekarang, kami telah sepenuhnya menyerah kepada keluarga Timur. Ketika Anda bertemu dengan keluarga Timur, harap jujur." Petik 2. Terutama Ye Bufan, yang bahkan tidak mampu menyinggung keluarga Simen. Jika Anda memprovokasi dia, apa bedanya memprovokasi dia dan mencari kematian? Lupakan saja kalau mau mati, jangan libatkan seluruh keluarga. Aku tahu, Ayah. Saat ini,
Zhong Guoqiang mengetahui bahwa pemuda yang dibencinya sebenarnya adalah Ye Bufan yang membunuh keluarga Simen. Hal ini membuatnya berkeringat dingin, dan dia takut hanya dengan memikirkannya. Bahkan keluarga Simen pun hancur, atas permintaan orang lain. Jika Anda bunuh diri, tidak semudah meremas semut sampai mati. Kedua, gedung Jubao telah diberikan kepada Ye Bufan. Ini bisa dianggap sebagai hadiah bagi keluarga Zhong kami untuk meminta maaf. Anda harus melakukannya, mintalah seseorang segera menyelesaikan prosedurnya dan memberikannya kepada orang lain. Petik 2. Apakah gedung Jubao memberikannya? Mendengar berita ini, Zhong Guoqiang merasakan sakit di tubuhnya. Itu bukan karena kamu, binatang buas. Zhong Baichun memelototinya dengan tajam, lalu menghela nafas. Oke, ini hanya sebuah bangunan. Melihat rumah simen, kami sudah sangat beruntung. Zhong Baichun memikirkannya. Jika keluarga Dongfang menolak untuk melepaskan kali ini, apalagi sebuah bangunan, mereka harus menyerahkan seluruh properti keluarga. Zhong Baichun melanjutkan, ketiga, Anda harus belajar dan mengajari saya perubahan itu. Anda tidak bisa lagi keluar dan bersenang-senang serta melakukan sesuatu yang serius. Petik 2. Oh, Zhong Guoqiang mengangguk. Zhong Baichun menambahkan, mulai hari ini, pengeluaran bulanan Anda akan dikurangi menjadi 100.000 yuan. Petik 2. 100.000 yuan terlalu sedikit, bukan? Zhong Guoqiang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. 100.000 yuan adalah jumlah yang besar bagi orang biasa, tetapi itu tidak cukup baginya untuk membayar makan di hari. Kerja keluar dan menimbulkan masalah bagiku. Zhong Baichun tidak memanjakan putranya dengan cara apapun kali ini. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Zhong Guoqiang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa berjalan sampai sekarang. Siapa yang membuatnya buta dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi? Tanda tanya. Dia memanggil ke pintu, dan beberapa pengawal masuk. Tuan, ada apa? Apakah kamu masih harus bertanya? Cepat persiapkan mobil dan bawa saya ke Shenzhen King untuk berobat. Petik 2. Meskipun Zhong Guoqiang tidak mengalami masalah serius, dia dipukuli hingga berkeping-keping oleh cambuk dan mengalami kesakitan yang parah. Dia harus segera mencari tempat untuk mengatasinya. Dia merasa pengobatan Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat dalam mengobati trauma semacam ini. Wang Guoan dari keluarga Wang adalah salah satu teman terdekatnya. Pertama, saya sering menyukainya. Ketika saya merasa tidak enak badan, saya pergi ke pusat medis Raja Shenzhen untuk membeli obat perangsang, jadi wajar saja saya datang ke sini. Ketika saya mendapat telepon, menunggu di pintu cabang Shenzhen King, dia terkejut ketika melihat Zhong Guoqiang. Tuan Zhong, ada apa denganmu? Tidak peduli seberapa jelas dia tentang latar belakang keluarga Zhong, tidak peduli apa, tuan muda tertua dari keluarga Zhong tidak boleh dipukuli seperti ini. Oke, berhenti bicara omong kosong, jangan bertanya pertanyaan yang tidak seharusnya. Jangan bertanya, dan segera minta orang tuamu untuk membantuku. Petik 2. Zhong Guoqiang sangat marah. Dia dicambuk dan diberi waks oleh Dongfang Huizong. Dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal semacam ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa bergaul di lingkaran ibu kota kekaisaran di masa depan. Oh, Wang Guoan setuju, segera berlari ke rumah sakit dan mengundang Wang Xuande keluar. Wang Xuande juga terkejut saat melihat Zhong Guoqiang, lalu dengan cepat mengeluarkan obat trauma rahasianya dan mulai mengoleskannya padanya. Semua luka telah diatasi. Tuan Zhong, bagaimana perasaan Anda? Petik 2. Lumayan, jauh lebih nyaman. Zhong Guoqiang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, tidak ingin bergerak. Bab 1013, mengambil uang rakyat untuk menghilangkan bencana. Ini adalah obat trauma yang saya buat sendiri. Efeknya benar-benar kelas 1. Wang Xuande tampak bangga. Keterampilan medisnya jelas merupakan yang terbaik di ibu kota kekaisaran. Dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Ye Bufan selama bertahun-tahun. Efeknya sangat bagus. Zhong Guoqiang berkata, ngomong-ngomong, Pak Tua,
mengapa klinik medis Anda pindah ke cabang? Untungnya, saya menelepon Biro Keamanan Nasional terlebih dahulu, kalau tidak saya akan salah jalan. Melihat dia menanyakan hal ini, Wang Xuande dan cucunya saling memandang, dan tiba-tiba kilatan cahaya melintas di mata mereka. Meskipun dia telah mencoba banyak metode sebelumnya, dia tidak dapat mengalahkan Ye Bufan. Tapi segalanya berbeda sekarang. Tuan muda di depannya adalah putra tertua dari keluarga Zong, keluarga kelas 2 di ibu kota kekaisaran, dia jauh lebih kuat dari mereka. Karena itu, mereka bahkan tidak berani meminta bantuan Zong Guoqiang sebelumnya. Sekarang pihak lain telah mengambil inisiatif untuk bertanya, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Wang Xuande menghela nafas, pusat medis sebelumnya dirampok. Itu dirampok. Bagaimana ini mungkin? Zong Guoqiang bertanya, siapa yang melakukannya? Wang Guoan berkata dengan ekspresi sangat sedih, jangan sebutkan itu. Dia seorang dokter kecil dari luar kota. Orang itu begitu berbahaya dan kejam sehingga dia memenangkan taruhan kakekku dan merampas industri keluarga kami yang sudah berusia seabad. Beraninya seorang dokter kecil menjadi begitu sombong. Zong Guoqiang adalah seorang dokter kecil yang berasal dari luar kota, sedikit bingung. Saya tidak begitu percaya, meskipun keluarga Wang hanyalah sebuah klinik medis, mereka memiliki beberapa koneksi. Wang Guoan berkata, Tuan Zong, Anda tidak tahu bahwa orang itu memiliki koneksi di kantor polisi dan sangat sombong. Dia merampok klinik medis keluarga kami dan memasukkan ayah saya. Dia belum dibebaskan. Guoqiang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimana seorang dokter kecil bisa begitu kuat meskipun dia memiliki koneksi. Petik 2. Guoan, pergi dan ambil hadiah yang kami siapkan untuk Tuan Zong. Saya mengerti, kakek. Wang Guoan setuju dan segera keluar sambil memegang sebuah kotak kayu. Tuan Zong, ini adalah hadiah istimewa yang telah saya dan kakek persiapkan untuk Anda. Dia menyerahkan kotak itu sambil berbicara. Zong Guoqiang sedikit penasaran. Dia membuka kotak itu dan melihatnya. Dia melihat 2 strip panjang di dalamnya. Apa ini? Ini adalah cambuk harimau. Senyuman di wajah Wang Guoan yang dipahami semua pria. Benda ini jelas merupakan harta karun bagi manusia, tetapi sulit menemukannya di Tiongkok, tidak peduli bagaimana caranya, mahal itu. Itu tidak terjangkau. Seorang teman membawanya dari luar negeri. Wang Xuande kemudian menambahkan, menggunakan benda ini untuk membuat anggur dapat membantu Anda tetap bugar dan bertenaga. Petik 2. Segera tersenyum dan sangat menyukainya. Tubuhnya telah dilubangi selama bertahun-tahun dan dia hanya membutuhkan benda ini. Dan ayah saya, yang kini berusia lebih dari 60 tahun, saya kira memberinya satu akan menyenangkannya, dan mungkin larangan keuangannya akan dicabut. Kalau tidak, hanya ada 100.000 yuan sebulan, yang sebenarnya tidak cukup untuk dia belanjakan dalam sehari. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke kemewahan, tetapi sulit untuk beralih dari kemewahan ke berhemat. Dia telah terbiasa menghabiskan uang secara boros selama bertahun-tahun, dan sungguh sangat tidak nyaman jika tiba-tiba kehilangan sumber daya keuangannya. Tuan Wang sangat tertarik, dan saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Melihat panasnya hampir berakhir, Wang Guoan berkata sambil memukul saat setrika masih panas, Tuan Zong, apakah Anda pikir Anda dapat membantu kami memikirkannya? Solusi untuk klinik medis kami. Selama kami bisa mendapatkan markas besar Raja Jarum untuk kembali, kami akan memberi Anda 5 juta yuan lagi sebagai bonus. Terima kasih. Ini sederhana, tidak ada apa-apa. Di Zong di mata Guoqiang, dia benar-benar tidak menganggap serius seorang dokter kecil. Menurutnya, mengambil kembali uang keluarga Wang bukanlah apa-apa. Adapun hubungan dokter muda dengan kantor polisi sudah tidak menjadi masalah lagi. Siapa yang berani menyentuh putra sulung keluarga Zong begitu saja? Terlebih lagi, keluarga Wang dan cucunya sangat antusias, dan kedua hal yang mereka sampaikan sangat memperhatikannya, sehingga mereka setuju dengan sepenuh hati. Bagus, Tuan Zong, maka Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wang Xuande mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya, ada 5 juta di dalamnya, dan kata sandinya adalah 61. Tolong, terimalah.
Tuan Zong. Petik 2. Baiklah, kalau begitu saya akan bersikap tidak sopan. Biasanya, Zong Guoqiang tidak akan menganggap serius 5 juta itu, tetapi keadaannya berbeda sekarang, dan ayahnya telah sepenuhnya memotong kekayaannya. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan kembali klinik medis. Menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana, Zong Guoqiang berhenti berbicara omong kosong dan mengikuti Wang Xuande dan cucunya ke sekte pengobatan kuno. Ketika dia tiba di pintu masuk pusat medis dan memarkir mobilnya, Zong Guoqiang melihat kain kasa yang membungkus tubuhnya dan merasa agak tidak sedap dipandang baginya, pemuda bermartabat dari keluarga Zong, untuk tampil seperti ini. Ayo lakukan ini. Masuklah dulu dan laporkan namaku secara langsung. Kalau anak itu lebih bijaksana, dia bisa segera menyerahkan pusat kesehatannya. Jika dia tidak bijaksana, aku akan memberinya pelajaran. Dia juga seorang tokoh terkemuka di ibu kota kekaisaran, dan seorang dokter muda akan langsung berlutut ketakutan ketika mendengar namanya. Wang Xuande ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Zong Guoqiang juga ada di sini. Dia membawa Guoan keluar dari mobil dan masuk ke rumah sakit. Saat ini, Ye Bufan baru saja masuk ke klinik medis dan sedang berbicara dengan dua pria tua, Cao Xinghua dan Lou Baiming. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakak senior, lihat ini dulu. Cao Xinghua menyerahkan salinan Imperial Capital Daily. Meski kita berada di era internet, orang-orang tua seperti mereka masih terbiasa membaca koran setiap hari. Ye Bufan mengambil koran dan melihatnya, hanya untuk melihat judul di halaman depan, pengobatan Korea menantang pengobatan Tiongkok, dan pemenangnya akan diketahui dalam 3 hari. Pengobatan Korea, dia hanya bisa sedikit mengernyit, bagaimana situasinya. Cao Xinghua berkata dengan marah, mereka semua adalah orang-orang sialan itu. Mereka belajar pengobatan Tiongkok dari kami di Tiongkok. Lupakan saja jika mereka tidak mengetahuinya, bagaimana bersyukur. Sekarang mereka berbalik dan memukuli mereka. Belum lagi pengobatan Tiongkok dipelajari dari mereka, dan sekarang mereka menantang kami, mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan pertarungan sebenarnya untuk membuktikan bahwa pengobatan Korea lebih baik daripada pengobatan Tiongkok. Lou Baiming melanjutkan, kali ini mereka datang dengan kekuatan, dipimpin oleh Park Jung-chun, Raja Pengobatan di Bangbang. Dia memimpin dan secara langsung menantang Asosiasi Pengobatan Tiongkok kami. Tentu saja, kami praktisi pengobatan Tiongkok tidak bisa menunjukkan kelemahan untuk hal semacam ini. Presiden menerima tantangan pihak lain dan memutuskan untuk mengadakan kompetisi medis di ibu kota kekaisaran dalam 3 hari. Petik 2. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, Ye Bufan tidak asing dengan argumen kerajaan Bangbang. Dia sebelumnya telah memberi pelajaran kepada dokter Korea arogan Kim Yang Kwon di kerajaan beruang es. Ye Bufan meletakkan koran di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan masalah besar, kan? Pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan di Tiongkok. Apakah kita masih takut dengan dokter Korea itu? Lou Baiming berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ada beberapa situasi. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebaliknya, pengobatan ini berkembang pesat di negara Bangbang. Park Zhengchun dikenal sebagai raja medis di negara Bangbang beberapa kali, dan orang tua itu memang memiliki keterampilan yang nyata. Kompetisi medis ini sangat penting. Tidak masalah jika dokter Korea kalah. Mereka awalnya belajar dari kami, tetapi jika kami kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan, jadi kompetisi medis ini pasti akan menjadi pukulan yang fatal. Bab 1014, memberimu hadiah. Ye Bufan melihat kekhawatiran kedua lelaki tua itu tentang pengobatan Tiongkok dan sangat tersentuh. Alasan mengapa pengobatan tradisional Tiongkok dapat bertahan hingga saat ini meskipun dikepung musuh adalah karena para veteran yang berdedikasi tersebut. Dia bertanya, apakah Anda ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi medis ini? Bukan itu masalahnya. Cao Xinghua berkata, biasanya, kami orang tua juga dapat menangani tantangan negara Bangbang. Tapi untuk berjaga-jaga, saya ingin meminta kakak laki-laki saya untuk menjadikan kami Dinghai Shenzhen. Lou Baiming berkata, akan ada kompetisi medis dalam 3 hari.
Saya berharap kakak laki-laki saya tidak keluar selama ini harus mengganggu kakak senior kita untuk mengambil tindakan. Petik 2. Oke. Kedua lelaki tua ini melihat bahwa mereka sering menghilang akhir-akhir ini dan tidak dapat menemukan siapapun, jadi mereka menyapa mereka terlebih dahulu. Masalah baru-baru ini di Pulau Hong Kong telah teratasi, dan dia benar-benar tidak berencana bepergian lagi. Saat beberapa orang selesai berbicara, pintu pusat medis terbuka, dan Wang Xuande serta Wang Guoan masuk. Ye Bu Fan, kami di sini untuk kembali ke rumah sakit. Wang Guoan berkata dengan agresif setelah memasuki pintu. Berpikir bahwa tuan muda tertua dari keluarga Zong ada di luar untuk mendukungnya, pria ini sangat percaya diri. Tidak apa-apa meminta klinik medis. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan segera mengembalikannya dengan kedua tangan. Wang Xuande berkata dengan ekspresi muram, jadi kamu tidak mau untuk memberikannya lagi. Sebelum Ye Bu Fan dapat mengatakan apapun, Cao Xinghua merasa tidak puas. Berkata, Pak Tua Wang, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang baik di ibu kota kekaisaran, jadi mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda? Kamu kehilangan rumah sakit ini karena kakak laki-lakiku, mengapa kamu ingin mengambilnya kembali jika kamu membuka mulut? Apakah kamu tidak tahu malu? Ekspresi Wang Xuande membeku. Dia, Lou Baiming dan Cao Xinghua keduanya berasal dari era yang sama, dan keduanya berasal dari era yang sama, terkenal di ibu kota kekaisaran karena keterampilan medis mereka. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak ingin melakukan hal seperti itu, namun sebagai warisan nenek moyangnya, ia sungguh tidak tega berpisah dengan klinik kesehatan yang ada di hadapannya. Wang Guoan berteriak, saya beritahu Anda, tuan muda tertua dari keluarga Zong ada di luar. Titik. Jika Anda tidak menyerahkan klinik medis hari ini, jangan salahkan tuan muda tertua Zong karena bersikap kasar. Berkata, Lou Baiming dan Cao Xinghua keduanya ekspresinya berubah. Tak heran jika kakek dan cucunya datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Ternyata mereka sudah menemukan sponsor. Meskipun orang-orang ini lahir di ibu kota kekaisaran, mereka bukan termasuk masyarakat kelas atas, sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada keluarga Simen sebelumnya, apalagi apa identitas dan status pemuda di depan mereka, berada di ibu kota kekaisaran. Jika tidak, kakek dan cucu keluarga Wang tidak akan berani datang meminta perawatan medis meskipun mereka dibunuh. Ye Bu Fan tersenyum sedikit, saya sudah memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin mengambil kembali klinik medis, satu-satunya cara adalah dengan melampaui saya dalam keterampilan medis, dan melupakan segalanya. Adapun tuan muda tertua dari keluarga Zong yang kamu bicarakan, bagiku tidak ada gunanya di sini. Oke, ini yang kamu katakan, jika kamu tidak memberikan wajah tuan Zong, kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, Wang Guoan mengeluarkan ponselnya dan mulai untuk menelepon Zong Guoqiang. Wang Xuande berkata sambil mencibir, anak muda, saya tahu Anda memiliki beberapa koneksi di ibu kota kekaisaran. Tetapi di depan Tuan Zong, koneksi Anda tidak ada gunanya sama sekali. Ikuti saran saya dan serahkan pusat medis segera mungkin. Ye Bu Fan tersenyum tipis. Dia menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, Anda juga seorang tokoh veteran di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Daripada bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan medis Anda hanya terlibat dalam cara-cara yang tidak benar ini. Benar-benar mengecewakan. Tiba-tiba disodok di pintu kehidupan, Wang Xuande berteriak malu. Berkata, nak, karena kamu tidak mendengarkan nasihat, maka kamu hanya harus menanggung amarah putra tertua Zong keluarga. Pada saat ini, pintu pusat medis dibuka dengan keras, dan Zong Guoqiang datang dengan 7 atau 8 pengawal. Dia masuk dengan mengancam dari luar. Siapa itu? Kamu sangat tidak tahu malu dan tidak berani memberiku wajah Zong Guoqiang. Apakah kamu ingin mati? Melihat para pengawal yang galak ini, semua orang di pusat medis merunduk ke samping. Liu Yun, yang berdiri di sampingnya, berjalan mendekat dan bertanya pada Ye Bu Fan dengan matanya apakah dia ingin membersihkan orang-orang ini. Ye Bu Fan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya, dan kemudian memandang Zong Guoqiang dengan ekspresi bercanda. Tuan muda Zong, kesehatan Anda baik.
Anda pulih begitu cepat. Ketika Zhong Guoqiang melihat wajah Ye Bufan dengan jelas, dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Ya. Tuan Ye. Sekarang, berbicara tentang seluruh ibu kota kekaisaran, orang yang paling dia takuti adalah Ye Bufan dan Dongfang Huizong. Dia baru saja bersumpah untuk menjauh dari kedua orang ini di masa depan, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu mereka lagi dalam sekejap mata. Bukan hanya dia, tapi pengawal di belakangnya juga kaget. Mereka baru saja bertemu Ye Bufan di rumah Zhong. Dia bahkan bisa menyerah kepada penyihir Dongfang Huizong. Ini klinik medis yang saya jalankan. Apa yang Anda inginkan di sini? Ye Bufan masih menatap Zhong Guoqiang dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Saat ini, Zhong Guoqiang sudah sangat membenci Wang Xuande dan cucunya. Dia baru saja memberikan sebuah bangunan komersial senilai 2 miliar sebelum menutup masalah tersebut. Sekarang dia sebenarnya meminta saya untuk membantu mereka menemukan Ye Bufan untuk klinik medis. Jika saya memiliki kemampuan seperti itu, saya akan dipukuli seperti itu dan digantung di pohon. Pada titik ini, Zhong Guoqiang tidak berani mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mendukung kakek dan cucu keluarga Wang. Dia tiba-tiba menjadi bijaksana dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu dari tangan pengawalnya. Dia memegang kotak itu dengan kedua tangannya dan mengirimkannya, dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tuan Ye, saya di sini hanya untuk memberi Anda hadiah kecil." Kotak dan melihatnya, dan melihat dua barang berkualitas baik di dalamnya. Tiger Pen, cukup tutup kotaknya dan simpan. Yah. Karena Tuan Zhong tertarik, saya akan menerimanya. Ini adalah hal baik yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Anda tidak dapat menolaknya ketika sudah dikirimkan ke rumah Anda. Meskipun saya sendiri tidak membutuhkannya, paman saya dan Gao Jiajun kebetulan berada pada usia di mana mereka membutuhkan suplemen, jadi akan menjadi hadiah yang bagus untuk diberikan kepada mereka. Ini hanya lelucon, ini bukan apa-apa, seharusnya begitu. Melihat Ye Bufan menerima hadiah itu tanpa merasa marah, Zhong Guoqiang menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia telah lulus ujian untuk saat ini. Wang Xuande dan cucunya tercengang. Bagaimana jika mereka ingin mendapatkan pusat kesehatan untuk diri mereka sendiri? Mengapa kamu tidak melakukan apapun ketika kamu sampai di sini? Kamu sama pengecutnya dengan seorang cucu, tetapi kamu berbalik dan bahkan memberikan hadiah. Itu tadi penis harimau yang saya terima dengan harga mahal, dan masih ada 5 juta lagi. Wang Guoan berteriak, "Tuan Zhong, bukankah Anda meminta pusat kesehatan untuk kami?" Melihat orang ini menceritakan tujuan sebenarnya, Zhong Guoqiang sangat marah. "Apa yang Anda inginkan? Pusat medis sialan ini milik Tuan Ye, kualifikasi apa yang Anda miliki?" Lalu dia berbalik dan berubah menjadi wajah tersanjung. "Tuan Ye, jangan marah. Ini semua salah paham. Kedua orang ini buta dan ingin meminta klinik medis kepada Anda. Jika Anda bersedia, saya akan membawakan Anda cabang mereka. Bagaimana menurut Anda?" Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xuande dan kedua pria itu hampir mengeluarkan seteguk darah. "Sial, awalnya Anda menginginkan klinik medis untuk diri Anda sendiri, jadi mengapa Anda harus membayar untuk cabangnya?" Namun mereka tidak berani berselisih dengan Zhong Guoqiang, karena mereka tidak mampu menyinggung keluarga Zhong. Pada saat ini, keduanya bersemangat dan menatap pemuda di depan mereka dengan gugup. Mereka tahu bahwa selama Ye Bufan mengangguk, Zhong Guoqiang tidak akan sopan sama sekali. Jika demikian, cabang pusat medis keluarga Wang tidak akan mampu bertahan dan harus ditutup. Bab 1015 Grup Baikao. Untungnya, Ye Bufan tidak mengangguk, tetapi hanya menatap mereka berdua dengan dingin. Masalah kali ini sudah berakhir. Sekali lagi, jika Anda ingin mengambil kembali pusat medis, andalkan kemampuan Anda yang sebenarnya, jangan selalu pikirkanlah hal-hal yang tidak benar itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Xuande tampak putus asa. Terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Ye Bufan di bidang medis, dan harapan untuk kembali ke rumah sakit hampir terputus sama sekali. Melihat keadaannya, Ye Bufan terdiam dan berkata, "Ayo lakukan ini, saya akan memberimu kesempatan lagi." 3 hari kemudian,
dokter Korea akan datang untuk menantang dokter Tiongkok. Selama kamu bisa meraih prestasi dalam kompetisi dokter, aku akan melakukannya mentraktirmu. Aku akan mengembalikannya padamu. Apakah kamu serius? Mata Wang Xuande tiba-tiba berbinar. Dibandingkan menantang Ye Bufan, yang memiliki keterampilan medis luar biasa, akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan tongkat itu. Tentu saja, saya selalu menepati janji saya. Faktanya, dengan aset Ye Bufan, dia sama sekali tidak menganggap serius pusat medis ini. Alasan mengapa dia bertaruh dengan Wang Xuande pada saat itu adalah untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Jika pihak lain dapat memberikan kontribusi pada pengobatan tradisional Tiongkok, dia akan mengembalikan klinik medis tersebut tanpa ragu-ragu. Sudah beres. Setelah Wang Xuande selesai berbicara, dia buru-buru meninggalkan rumah sakit bersama Wang Guoan. Zhong Guoqiang berdiri di sana dengan sedikit malu. Tuan Ye, jika ada yang harus Anda lakukan di masa depan, tanyakan saja kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik. Oke, Anda juga boleh pergi. Dan Zhong Guoqiang serta pengawalnya tampak sedih ditinggalkan di sini. Tidak lama setelah mereka pergi, ponsel Ye Bufan berdering. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah nomor yang sangat aneh dan asing. Telepon tersambung, dan suara seorang wanita terdengar dari seberang sana, yang terdengar sangat indah. Tebak siapa saya? Apakah Anda Alice? Dari suaranya, Ye Bufan yakin bahwa lawan bicaranya adalah Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, tetapi dia berbicara bahasa Mandarin terlalu lancar. Ya, kamu sangat pintar, aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Alice berkata dengan semangat di telepon, bagaimana kabarmu? Aku telah belajar bahasa Mandarin dengan sangat giat akhir-akhir ini. Bisakah aku berbicara dengan cukup baik sekarang? Lumayan, bagus sekali. Bisa dibilang kemajuannya pesat. Hanya dalam waktu sebulan, Alice mampu berbicara bahasa Mandarin hingga level ini, yang memang patut diapresiasi. Terima kasih atas pujiannya. Setelah menerima penegasan Ye Bufan, suara Alice dipenuhi dengan kegembiraan. Guru yang terkasih, saya telah menelepon Anda baru-baru ini, tetapi saya tidak dapat menghubungi Anda beberapa kali. Apa yang sedang Anda sibukkan? Kamu sedang sibuk dengan sesuatu akhir-akhir ini. Ye Bufan berpikir sejenak, dan Alice meneleponnya. Waktunya seharusnya menjadi waktu mundur dan perang di Pulau Hong Kong. Dia bertanya, ada apa denganmu? Guru yang luar biasa. Setelah saya kembali dari Afrika terakhir kali, saya memberitahu orang-orang di Asosiasi Medis Dunia dan memberitahu mereka betapa ajaibnya pengobatan Tiongkok. Kasihan sekali orang-orang bodoh ini. Mereka tidak mempercayainya. Jadi saya akan membawa mereka ke Tiongkok untuk menyelidiki dan membiarkan mereka melihat pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Petik 2. Pengobatan Tiongkok harus diperkenalkan ke dunia. Mendapatkan pengakuan dari lebih banyak orang, Ye Bufan sangat yakin akan hal ini. Saya tidak dapat menghubungi Anda melalui telepon beberapa hari yang lalu, jadi saya menghubungi Administrasi Umum Kesehatan Tiongkok. Sekarang kami berada di bandara dan diperkirakan tiba di Tiongkok dalam beberapa jam. Guru yang terkasih, saya akan mengantarmu. Setelah orang-orang itu lewat, kamu harus memberi mereka pelajaran. Mereka benar-benar bodoh dan tidak percaya pada keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok, langit dari sumur. Oke. Selamat datang di Tiongkok. Anda bisa menelepon saya ketika Anda sampai di ibu kota kekaisaran. Guru yang terkasih, saya sangat senang bertemu dengan Anda segera. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, aku akan naik ke pesawat. Mari kita bicara saat kita bertemu. Setelah berbicara, Alice menutup telepon. Ye Bufan meletakkan teleponnya dan mengikuti Cao Xinghua dan yang lainnya untuk merawat pasien di pusat medis. Saat malam menjelang, pusat medis hendak menutup pintunya, ketika mereka melihat Su Yue dan An Yimo masuk dari luar pintu. Mengapa kamu di sini? Ye Bufan bertanya. Saya mendengar bahwa Anda secara pribadi mengambil tindakan hari ini dan membantu cucu menyelesaikan masalah fasad. Kedua wanita itu langsung menarik kursi dan duduk di seberangnya. Benar. Petik 2. Karena kamu membantunya, kamu juga harus membantuku. Seorang Yimo memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Aku berencana memindahkan Longteng Pharmaceutical ke ibu kota kekaisaran,
dan sekarang aku akhirnya menemukan target yang cocok. Kamu harus membantuku mendapatkannya, selesai. Ye Bufan berkata, apa yang terjadi? Beli saja jika kamu menyukainya. Mengapa kamu harus memintaku pergi? Kamu tidak bisa memihak. Jika kamu membantu cucu, kamu juga harus membantuku. Seorang Yimo berkata dengan genit. Situasinya sangat rumit. Ruyue lebih tahu. Biarkan dia memberitahumu. Su Ruyue berkata, sebagai kota terbesar di Tiongkok, ibu kota kekaisaran telah membentuk situasi yang solid dalam industri farmasi. Ada dua grup terbesar di industri pengobatan barat. Yang satu adalah grup Sukami, dan yang lainnya adalah grup Yuanhua. Karena pengobatan tradisional Tiongkok menurun dalam beberapa tahun terakhir, industri pengobatan tradisional Tiongkok juga sedang dalam masalah, jadi hanya ada satu yang tradisional industri pengobatan Tiongkok di ibu kota kekaisaran, Baikao Group saat ini. Sangat sulit bagi Longteng Pharmaceutical untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Belum lagi, sangat sulit untuk memilih lokasi. Grup Baikao tiba-tiba dijual, pikir Suster An. Untuk memasuki ibu kota kekaisaran, akan lebih cocok jika mengambil alih grup Baikao. Grup ini juga berada dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok dan dapat digunakan untuk produksi dengan sedikit perbaikan menghemat banyak masalah dan menghemat banyak biaya. Petik 2. Lalu apa? Tanya Ye Bufan. Kepala grup Baikao bernama Hua Chengye, dan tahun ini dia berusia lebih dari 80 tahun. Tuan Hua lahir di keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Legenda mengatakan bahwa leluhurnya adalah dokter ajaib Hua Tuo. Meskipun rumornya mungkin tidak benar, memang benar bahwa Tuan Hua berdedikasi pada industri pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah bertahun-tahun beroperasi, Grup Baikao telah menjadi grup pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka di Tiongkok. Grup, nilainya telah melebihi 10 miliar. Ada basis industri pengobatan tradisional Tiongkok di Xiangqi dan Yunnan di Tiongkok. Belum lagi, real estate kantor pusat dan pabrik grup di ibu kota kekaisaran bernilai lebih dari miliaran. Kesehatan Laos baik, tetapi baru-baru ini dia tiba-tiba jatuh sakit dan menderita sakit kepala. Tetapi ada satu syarat, pembelinya pasti bisa menyembuhkan sakit kepala Hua Lao. Ye Bufan sedikit terkejut, harganya murah sekali. Apakah ini diskon penuh 50%? Anda pasti tahu kalau ini grup bisnis bernilai puluhan miliar, diskon 50% akan menghasilkan keuntungan 5 miliar. Su Ruyue menjelaskan, itu benar, tetapi ada premisnya. Penyakit Tuan Hua memang aneh. Dia menderita sakit kepala terus-menerus selama hampir 3 atau 4 bulan. Saya telah menemui hampir semua dokter terkenal di dunia, dan hingga sekarang saya masih belum tahu. Belum ada hasil, bahkan penyebab penyakitnya pun belum ditemukan. Orang tua itu begitu tersiksa oleh penyakitnya sehingga dia tidak punya tenaga untuk mengurus grup Baikao, tidak punya anak dan tidak punya ahli waris, jadi dia tidak peduli dengan uang, jadi dia meresepkannya. Tujuan dari harga murah itu adalah untuk menarik dokter terkenal untuk menyembuhkan sakit kepalanya. Bab 1016, Menjilati Anjing. Setelah mendengarkan perkenalan Su Ruyue, Ye Bufan pada dasarnya mengerti. Dia berkata, besok pagi, aku akan pergi bersamamu untuk mentraktir Hua Chengye. Su Ruyue menggelengkan kepalanya, tidak, besok pagi tidak akan terlambat. Kami sekarang pergi saja. Ye Bufan sedikit terkejut, dia tidak sakit kepala selama lebih dari 1 atau 2 hari. Apakah dia terburu-buru? Seorang Yimo berkata, Ruyue dan aku takut orang lain akan mengambilnya memimpin dan kita tidak akan bisa mendapatkan grup Baikao. Su Ruyue berkata, kami bukan satu-satunya yang menginginkan grup Baikao. Ada juga lawan paling kuat, Gou Yuanhua dari grup Yuanhua. Benar? Orang ini pasti sudah mendapat beritanya sekarang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencari dokter untuk merawat Hua Chengye. Ayo pergi. Kami akan membicarakan detailnya dengan Anda di jalan. Seorang Yimo menjemput Ye Bufan dan pergi, terlihat sangat tidak sabar. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil dan melaju menuju grup Baikao. Su Ruyue lebih paham dengan kondisi jalan raya. Dia mengemudi dan Ye Bufan duduk di kursi penumpang. Dia melihat wajah cantik wanita itu dan berkata, melihatmu, kamu tampaknya sangat takut dengan grup Yuanhua. Su Ruyue berkata,
Kamu benar. Saat berhadapan dengan grup Yuanhua, kamu harus 120% lebih berhati-hati dan selalu berhati-hati. Kita tidak bisa santai. Mereka sangat kuat. Ini bukan masalah kekuatan. Grup Yuanhua paling banter sama dengan grup Su kita. Kuncinya adalah presiden mereka Gou Yuanhua juga demikian tercela karena kita tidak bisa melakukannya tanpa dia. Sangat berbahaya menjadi lawan dengan seseorang yang tidak memiliki keuntungan. Anda harus selalu berhati-hati dengan trik kotornya. Pada titik ini, ekspresi jijik melintas di wajah Suruyue. Sebenarnya ada orang seperti ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ye Bufan bertanya dengan penuh minat. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa dan tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Grup Yuanhua telah melihatnya di iklan TV, tetapi tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifiknya. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda bisa memenangkan 100 pertempuran. Grup Yuanhua memiliki reputasi yang sangat baik di bidang medis, tetapi ini bukanlah reputasi yang baik, tetapi reputasi yang buruk. Pembicara kali ini adalah An Yimo, dan dia berkata dengan marah, orang ini, Gou Yuanhua, benar-benar penuh kebencian. Mereka mendominasi di dalam negeri, tetapi mereka benar-benar suka menjilat di luar negeri. Harga obat-obatan yang diproduksi oleh grup Yuanhua mereka di barat kurang dari setengah harga di Tiongkok, dan mereka dijual dengan untung atau bahkan rugi. Harganya sangat mahal, dan bahan obat monopoli dijual dengan harga yang sangat tinggi, tetapi tidak mungkin, dan orang-orang di negara tersebut tidak punya pilihan lain. Strategi mereka adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi di dalam negeri, dan kemudian pergi untuk menyenangkan mereka negara-negara di barat. Orang-orang yang mengenalnya berkata, grup Yuanhua adalah hati nurani barat. Petik 2. Apakah ada orang seperti itu? Ye Bufan sedikit terkejut, apakah grup Yuanhua memiliki modal barat sebagai pemegang saham? Kepalanya, ini adalah 100% perusahaan Tiongkok. Jika ada masalah dengan perusahaan itu juga terletak pada Gou Yuanhua. Ketika seorang reporter bertanya kepadanya apakah Yuanhua Group adalah perusahaan Tiongkok, dia akhirnya memilih untuk menyangkalnya dan menyebutnya sebuah kelompok internasional. Hal yang paling dibenci adalah seorang reporter pernah bertanya kepadanya mengapa obat-obatan mereka jauh lebih mahal di Tiongkok daripada di Barat. Dia mengatakan bahwa karena orang Tiongkok kaya, mereka tidak akan senang jika dijual dengan harga lebih murah harga. Ini omong kosong. Beberapa masyarakat yang hidup di bawah, demi menyelamatkan kerabatnya, bahkan menjual rumah dan tanahnya untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Apakah ini berarti daya belinya sangat kuat dan mereka kaya? Ye Bufan mengangguk. Belum lama ini, dia mendengar pernyataan tidak masuk akal yang dibuat oleh seorang ahli medis. Dia mengatakan bahwa biaya pengobatan di Tiongkok terlalu rendah, jika tidak akan banyak orang yang mengantri di luar rumah sakit. Jika masyarakat mampu berobat, berarti biaya pengobatannya sangat murah, namun mereka sengaja mengabaikan bahwa orang-orang tersebut telah menghabiskan seluruh uangnya untuk berobat. Suruyue berkata, semua orang di lingkaran sering mengatakan bahwa Gou Yuanhua itu penjilat anjing seperti nama belakangnya. Bukan itu saja, seorang Yimo melanjutkan dengan marah, pernyataan paling umum yang diucapkan orang ini adalah bahwa pengobatan Tiongkok adalah kebohongan, pengobatan Tiongkok tidak ada gunanya. Pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan Barat, Singkatnya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendiskreditkannya dan membuat semua orang meninggalkan pengobatan Tiongkok dan memilih pengobatan Barat. Petik 2. Hal yang sama juga berlaku dalam praktiknya. Suruyue mengambil alih topik tersebut dan berkata, jika grup Yuanhua mengetahui perusahaan obat tradisional Tiongkok mana yang tidak beroperasi dengan baik, dia akan segera mengakuisisinya jika rantai modal putus. Setelah akuisisi, perusahaan obat tradisional Tiongkok segera mengubah penampilan mereka dan sepenuhnya meninggalkan industri obat tradisional Tiongkok. Kadang-kadang dia tidak menghasilkan uang sama sekali, atau bahkan jelas-jelas merugi, tetapi dia tetap harus melakukannya. Misalnya, jika Baikao Group diakuisisi oleh Yuanhua Group kali ini, meskipun diubah menjadi perusahaan real estate, perusahaan tersebut tidak akan lagi beroperasi di industri pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2.
Baikao Group adalah salah satu yang terbaik di Tiongkok. Bagaimana kelompok pengobatan tradisional Tiongkok mengubah wajahnya pasti akan menjadi kerugian besar bagi industri pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Xiao Fan, kita tidak bisa membiarkan grup Yuanhua sukses kali ini apapun yang terjadi. Kita harus mengambil alih grup Baikao. Kita tidak bisa membiarkan penjahat seperti itu menghancurkan industri pengobatan tradisional Tiongkok kita di Tiongkok. Petik 2. Dipengaruhi oleh Ye Bufan, An Yimo juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga dia tidak dapat menerima akibat ditelannya grup Baikao. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, jangan khawatir, selama saya di sini, Baikao Group akan selalu ada. Ini adalah industri pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2. Sepanjang jalan, Su Ruyue membicarakan beberapa hal tentang grup Yuanhua, dan setiap kali dia mengungkitnya. Hal itu membuat orang-orang dipenuhi dengan kemarahan. Untungnya, omong kosong ini sekarang kuat di Tiongkok, dia akan menjadi pengkhianat anjing sepenuhnya. Seorang Yimo tidak bisa menahan amarah di hatinya dan langsung mengumpat. Sambil berbincang, mereka sampai di Baikao Group, memarkir mobil, dan mereka bertiga berjalan menuju pintu masuk grup. Ye Bufan melirik ke arah gedung Baikao yang megah, dan bertanya, bukannya Tuan Hua sudah lama sakit? Kenapa kamu masih bekerja di sini? Su Ruyue memperkenalkan sambil berjalan, kamu tidak tahu, Hua Chengye adalah seorang yang gila kerja. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak membeli rumah sama sekali dan langsung tinggal di grup. Apalagi dia tidak punya ahli waris, dan dia pernah berkata bahwa setelah kematiannya, seluruh kelompoknya akan disumbangkan ke Tiongkok. Ye Bufan mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, ini harus dilakukan dengan semangat tinggi dan jujur. Tidak banyak orang yang begitu berdedikasi pada negara sekarang. Petik 2. Dia telah memutuskan untuk menyembuhkan lelaki tua yang mengabdi pada negara ini, apapun yang terjadi. Mereka tiba di gedung kelompok. Saat itu sudah jam libur, dan hanya ada satu pelayan meja depan yang bertugas di sini. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, petugas layanan tersebut memanggil bos dan berkata dengan sopan, kalian bertiga, silakan naik ke atas, dan Supervisor Sue akan menyambut Anda di lantai paling atas. Ye Bufan dan dua lainnya naik lift ke lantai atas grup Baikao. Pintu lift terbuka dan melihat seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun menunggu di sini. Dia adalah Sue Liang, pengurus rumah tangga Hua Chengye. Bab 1017 Go Yuanhua. Nona Su, selamat datang, Anda tertarik. Sue Liang, yang juga merupakan grup farmasi besar di ibu kota kekaisaran, sering mengikuti Hua Chengye dan mengenal Su Ruyue. Mengetahui kali ini Su Group mendatangkan orang untuk merawat Hua Chengye, sikap mereka sangat antusias. Paman Sue, sama. Su Ruyue berkata dengan sopan, Tuan Hua sedang sakit, dan sebagai junior, adalah tugasnya untuk membantu. Nona Su, di mana dokter yang Anda sebutkan? Melihat An Yi di sebelahnya. Mo dan Ye Bufan, tapi dia merasa kedua pemuda ini tampan. Su Ruyue berkata, Paman Sue, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Dokter Ye Bufan. Kali ini dia di sini untuk merawat Tuan Hua. Ini, ekspresi Sue Liang segera menjadi rumit. Baikao kelompok itu awalnya sebuah kelompok pengobatan tradisional Tiongkok, jadi tentu saja harus berurusan dengan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi di antara dokter terkenal yang dia temui, mereka setidaknya berusia 40 atau 50 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dokter muda, jadi kesan pertamanya sangat berbeda. Tapi demi Su Ruyue, dia tidak banyak bicara. Saat ini, lift lain di sebelahnya berbunyi. Pintu lift terbuka, dan 5 atau 6 orang keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an yang sangat tinggi, sekitar 1,80 meter. Dia memiliki wajah pai, memakai kacamata berbingkai besar, rambutnya ditata sepanjang 3/4 dan berkilau, dan dia memiliki senyuman palsu di wajahnya. Kesan pertama Ye Bufan saat melihat orang ini adalah dia tidak perlu merias wajah untuk berakting dalam drama anti-Jepang. Dia hanya bisa berperan sebagai pengkhianat dengan warna aslinya, terlihat seperti pengkhianat. Seperti kata pepatah,
penampilan berasal dari hati. Dilihat dari penampilannya, pria ini jelas bukan pria yang baik. Di belakangnya mengikuti seorang pria parubaya berjas, dan 4 atau 5 orang lainnya yang tampak seperti asisten, membawa berbagai peralatan medis di tangan mereka. Tuan Gou, Anda di sini juga. Setelah melihat pria parubaya itu, Sue Liang menyapanya dengan sopan. Dari judulnya dapat dinilai bahwa orang tersebut adalah Gou Yuanhua dari Yuanhua Group. Penilaian Su Ruyue bagus. Orang ini pasti cukup cepat. Setelah mendapat berita, dia segera bergegas, tapi dia hanya sedikit lebih lambat dari mereka. Halo, Paman Sue. Gou Yuanhua menyapa Sue Liang dengan senyuman di wajahnya, lalu menoleh ke arah Su Ruyue. Bukankah ini Nona Su? Saya tidak menyangka Anda cukup cepat untuk selangkah lebih maju dari saya. Tuan Gou juga tidak lambat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Petik 2. Su Ruyue menjawab dengan sopan. 1 kalimat. Tuan Gou, Nona Su, silakan ikut dengan saya. Sue Liang membawa semua orang ke ruangan terdekat dan membuka pintu, memperlihatkan sebuah aula berukuran sekitar 50 atau 60 meter persegi. Berbaring di sofa ruang tamu adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Matanya sedikit tertutup saat ini, tangannya menyentuh kening, dan ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat menebak bahwa ini adalah Hua Chengye, kepala grup Baikao. Orang tua, Tuan Gou dan Nona Su telah membawa seseorang untuk menemui Anda. Terima kasih atas masalah Anda. Saya sakit, jadi saya tidak memperlakukan Anda dengan baik. Mohon perhatiannya. Dan memanggil kedua orang itu. Dia menyapa, lalu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua masalah akan diserahkan kepada Sue Liang. Jelas sekali bahwa sakit kepala itu menyebabkan lelaki tua itu kesakitan. Orang tua itu menderita penyakit, saya harap kalian berdua dapat merawat saya. Sue Liang berkata dengan sopan kepada mereka berdua lagi, dan kemudian bertanya, Tuan Gou, Nona Su, siapa yang akan datang lebih dulu? Tampaknya Nona Su datang terburu-buru. Ya, orang-orang ada di sini, tetapi dokter belum datang. Dalam hal ini, saya hanya bisa memimpin. Petik 2. Gou Yuanhua memiliki senyum palsu di wajahnya, dan kata-katanya penuh dengan kemunafikan. Siapa bilang dokter yang saya undang tidak datang? Ini Dr. Ye Bufan, dokter pengobatan Tiongkok terbaik. Su Ruyue meraih lengan Ye Bufan dan berkata, Ya Tuhan, hari ini bukan hari April Mop, kan? Gou Yuanhua memandang Ye Bufan dengan tatapan berlebihan, aku masih akan mempercayai pemuda ini jika dia bodoh. Tetapi jika dia seorang dokter, dia memang bodoh, terlalu muda kan? Nona Su, saya tahu Anda cemas, tapi ini merawat Tuan Hua. Anda harus lebih serius. Dokter muda seperti itu sebenarnya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok lagu. Apakah ini hanya mengolok-olok tubuh Hua Lao? Saya, Gou Yuanhua, tidak akan pernah menyetujuinya. Pria itu terus berbicara dan kemudian menoleh ke arah Sue Liang, saya tahu bahwa orang tua itu menghargai pengobatan Tiongkok sangat banyak. Tetapi dengan segala hormat, seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang masih muda, saya tidak akan berani membiarkan dia menemui dokter kehilangan nyawanya. Dia selalu memiliki senyum palsu di wajahnya, tetapi dia kasar ketika berbicara. Mengetahui bahwa lawan terbesarnya hari ini adalah Su Ruyue, dia mulai membombardirnya tanpa pandang bulu. Kesan pertama Sue Liang terhadap Ye Bufan tidak terlalu bagus. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Su Ruyue berkata dengan tidak puas, siapa yang menetapkan bahwa hanya dokter pengobatan Tiongkok yang lebih tua yang dapat memiliki keterampilan medis yang baik. Keterampilan medis Xiao Fan pasti yang terbaik. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Gou Yuanhua. Mes Su, saya tahu Anda sedikit tidak yakin. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Dr. Qi yang saya undang, dan Anda akan tahu bedanya. Kata Gou Yuanhua, memberi isyarat mengundang kepada pria parubaya di belakangnya, dan kemudian mulai memperkenalkan. Ini adalah Dr. Qi Dongqiang Qi, seorang ahli penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, seorang dokter kedokteran yang disertifikasi oleh negara M.
Dia telah menerbitkan 36 makalah dalam publikasi resmi Asosiasi Medis Dunia, dan terdaftar sebagai calon anggota oleh Dunia Asosiasi Medis belum lama ini. Ki Dokter tidak hanya memiliki kualifikasi akademis yang tinggi, tetapi juga memiliki pengalaman medis yang kaya. Dia telah berpraktik kedokteran di rumah sakit St. Mary di negara M selama 20 tahun bakat khusus dan akan segera menjabat sebagai wakil direktur Rumah Sakit Pusat Kekaisaran. Pada titik ini, dia menatap Suruyue dengan senyum palsu lagi. Nona Su, jika Anda yang sakit, dokter mana yang akan Anda pilih? Memilih untuk mentraktirmu. Suruyue hendak mengatakan sesuatu, tapi dia disela. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Karena dokter Qi sangat kuat, biarkan dia yang didahulukan. Sepertinya adik laki-laki ini sangat sadar diri. Gou Yuanhua tertawa. Di matanya, Ye Bufan terintimidasi oleh rangkaian gelar Qidongqiang. Kalian duluan. Jika penyakit orang tua itu tidak dapat disembuhkan, saya akan mengambil tindakan saat itu juga. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengabaikan Gou Yuanhua dan yang lainnya dan mulai melihat-lihat dekorasi di ruang tamu, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada lukisan kuno di dinding. Suruyue tahu bahwa dia pasti punya alasannya sendiri melakukan ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap tajam pada Gou Yuanhua. Gou Yuanhua sama sekali tidak menganggapnya serius dan tertawa lagi. Adik laki-laki ini masih orang yang menarik. Dia benar-benar tahu cara bercanda. Dengan kemampuan Dr. Qi, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan penyakit orang tua itu? Tamu mendapat masalah, jadi dia berkata, kalau begitu tolong minta Dr. Qi untuk mendiagnosis dan merawat orang tua itu. Sama-sama, Qidongqiang melambaikan tangannya, dan beberapa asisten di sekitarnya menyiapkan peralatan medis yang mereka bawa, dan kemudian mulai memeriksa Hua Chengye. Suruyue mengabaikan mereka dan menarik An Yimo ke sisi Ye Bufan, dan bersama-sama mereka melihat lukisan di dinding. Bab 1018, Gambar Wanita. Ini adalah lukisan kuno, terlihat dari warna kertasnya yang menguning, sudah pasti merupakan barang bagus dari umur tertentu. Lukisan di gulungan itu adalah seorang wanita berjas tang, dia cantik dan hidup. Ada banyak barang antik yang ditempatkan di kamar Hua Chengye. Wajar jika dia memiliki lukisan kuno seperti itu. Kedua wanita itu memperhatikan beberapa saat, dan melihat Ye Bufan menatap lukisan itu, terdiam lama, dan tidak memperhatikan Gou Yuanhua di sebelahnya. Seorang Yimo mau tidak mau bertanya, apa maksudmu? Tidakkah menurutmu keindahan di sekitarmu tidak cukup? Mengapa kamu menatap lukisan? Ye Bufan berbalik dan tersenyum, kamu bahkan tidak bisa melukis sebuah lukisan. Apakah kamu cemburu? Seorang Yimo cemberut dan berkata, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Suruyue mau tidak mau bertanya, Xiao Fan, apakah lukisan ini istimewa? Ye Bufan mengangguk dan berkata, ya, sangat istimewa. Seorang Yimo berkata, oke, mari kita tidak membahas lukisan ini. Apakah kita sudah lupa semua tujuan kita datang ke sini? Jika orang itu menyembuhkan Hua Lao, kita akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir, ya, dengan levelnya dia tidak bisa menyembuhkan Hua Lao sama sekali. Kata Ye Bufan dengan percaya diri. Suruyue memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, apakah Anda sudah mengetahui jenis penyakit apa yang diderita Tuan Hua? Dia tahu betul betapa ajaibnya keterampilan medis Ye Bufan. Menurut prinsip pengobatan tradisional Tiongkok, dia bisa mengetahui secara sekilas penyakit apa yang diderita Hua Chengye. Tidak mengherankan apa penyakitnya. Benar. Petik 2. Seorang Yimo bertanya dengan penuh semangat, bisakah disembuhkan? Tentu saja bisa. Setelah menerima jawaban tegas dari Ye Bufan, kedua gadis itu segera merasa lebih tenang dan tidak lagi cemas. Saat ini, ponsel di saku Ye Bufan berdering. Panggilan tersambung, dan suara gembira Elis segera terdengar, guru yang terkasih, saya telah tiba di ibu kota Kekaisaran Tiongkok. Di mana Anda? Saya akan menemui Anda sekarang. Saya tidak sabar. Aku akan memberimu alamatnya. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Ye Bufan tidak menolak, menutup telepon dan mengirimkan lokasinya. Pada saat dia meletakkan ponselnya,
Qidongqiang telah menyelesaikan pemeriksaan dan meminta asistennya untuk menyimpan semua instrumen. Sue Liang bertanya, Dr. Qi, bagaimana kondisi orang tua itu? Tidak ada yang serius. Setelah diagnosis saya, struktur otaknya normal. Itu hanya sakit kepala yang disebabkan oleh kelainan saraf. Apakah bisa disembuhkan? Tanya Gou Yuanhua, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia sangat prihatin dengan hasil ini. Selama Qidongqiang dapat menyembuhkan Hua Chengye, dia bisa mendapatkan seluruh grup Baikao dengan harga terendah. Tidak masalah, kata Qidongqiang sambil mengeluarkan botol pil putih kecil dari tasnya. Setelah membukanya, dia menuangkan pil merah dengan tulisan bahasa Inggris di atasnya. Ini adalah obat baru terbaru yang dikembangkan oleh negara M. Obat ini memiliki efek yang sangat baik dalam meredakan neuralgia masyarakat. Minum satu pil dapat menghilangkan rasa sakitnya, dan Anda dapat kembali normal setelah menghabiskan botol ini. Itu hebat. Sue Liang sangat gembira. Sebagai pengurus rumah tangga yang setia, dia sangat sedih atas penyakit Hua Chengye selama periode ini. Tentu saja, ini adalah obat khusus terbaru yang dikembangkan oleh negara M, dan orang biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Qidongqiang tampak bangga. Gou Yuanhua berkata, Paman Sue, kamu bisa mencoba orang tua itu sekarang. Dia tidak sabar. Dia mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi. Sekali memakan waktu yang lama, akan merepotkan jika orang lain menyembuhkan Hua Chengye. Baiklah, saya akan memberikan satu pil kepada orang tua itu sekarang. Sue Liang berkata sambil mengambil pil kecil dan bersiap untuk memberikannya kepada Hua Chengye. Saat ini, Ye Bufan berkata, Paman Sue, obat ini tidak hanya tidak berguna, meminumnya akan memperburuk kondisi Hua Lao. Petik 2. Sue Liang langsung berhenti ketika dia mendengar bahwa obat tersebut akan memiliki efek samping. Ekspresi Qidongqiang langsung berubah dingin, wah, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Tahukah kamu pengobatan barat? Tahukah kamu jenis obat apa ini? Obat ini, saya bisa menebaknya. Kalau keluar, itu pasti obat yang menyehatkan dan membuka sumbatan saraf. Ye Bufan tampak tenang dan berbicara dengan fasih, penyakit Hua Lao sama sekali bukan kelainan saraf. Obat untuk menyehatkan saraf, itu hanya akan membuat saraf bereaksi terhadap rasa sakit. Reaksinya menjadi lebih sensitif. Tidak hanya tidak efektif, tetapi juga kontraproduktif. Qidongqiang menunjuk ke instrumen di belakangnya dengan marah, tahukah Anda? Apa ini? Ini adalah instrumen diagnostik paling canggih yang saya bawa dari negara M, dan setnya bernilai lebih dari 10 juta. Mempertanyakan diagnosis saya, Gou Yuanhua juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Berkata, anak muda, saya tahu Anda sedikit tidak ingin melihat orang lain menyembuhkan penyakit Hua Lao dipaksa. Bukankah mengherankan jika Anda tidak memiliki level itu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Lainnya, kamu masih muda, giat belajar, kamu mungkin punya kesempatan di masa depan. Melirik Su Ruyue di akhir, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, menurutnya, dia pasti menang hari ini. Qidongqiang memandang Sue Liang, tolong percayalah. Sebagai calon anggota Asosiasi Medis Dunia, saya jamin obat ini pasti efektif untuk penyakit Hua Lao. Sue Liang melirik Hua Chengye, yang sedang sakit kepala, dan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berjalan dengan pil di tangan. Su Ruyue ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Dia sudah mengingatkannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang lain tidak mempercayainya. Orang tua, silakan coba obat ini. Dikatakan efektif untuk penyakitmu. Sue Liang mengambil secangkir air dan pertama-tama memasukkan tablet ke dalam mulut Hua Chengye, lalu memberinya beberapa teguk air. Hua Chengye tidak menolak. Dia telah meminum terlalu banyak obat selama periode ini dan dia tidak peduli hanya dengan satu pil. Gou Yuanhua memandang Su Ruyue dengan ekspresi bangga di wajahnya. Nona Su, Anda harus merawat dokter dengan sesuatu yang istimewa. Anda tidak bisa begitu saja menangkap siapapun dan merawat Tuan Hua. Perbedaan levelnya terlalu besar. Masih terlalu dini bagi Anda untuk bahagia.
Dengan suara dingin, dia 100% percaya pada keterampilan medis Ye Bufan. Jika obat ini dikatakan tidak efektif, maka tidak efektif. Sudah larut. Obatku akan bekerja dalam 5 menit. Kamu akan segera tahu apa itu obat khusus. Qi Dongqiang mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Pada saat ini, Hua Chengye, yang sedang berbaring di sofa, tiba-tiba berteriak kesakitan, sakit sekali, sangat menyakitkan bagiku sampai mati. Orang-orang yang hadir segera menoleh dan melihat Hua Chengye terlihat kesakitan sesaat, menutupi tangannya dengan tangannya. Dia memegangi kepalanya, dan ada butiran keringat sebesar kacang polong di dahinya. Dalam situasi ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa obat yang baru saja diminumnya tidak efektif dan memperburuk kondisinya. Situasi ini persis sama dengan yang dikatakan Ye Bufan. Dr. Qi, apa yang sebenarnya terjadi? Sue Liang memandang Qi Dongqiang dengan marah. Ini tidak mungkin. Obatku memiliki efek khusus dalam meredakan nyeri saraf. Qi Dongqiang juga terkejut. Dia buru-buru membawa seseorang untuk memeriksanya lagi, tetapi setelah sekian lama, tidak ada yang ditemukan. Semakin menyakitkan. Sue Liang berteriak dengan cemas dari samping, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Aku. Qi Dongqiang ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Bab 1019 Presiden tiba. Melihat penyakitnya tidak kunjung sembuh, namun malah memperburuk kondisi lelaki tua itu, Sue Liang pun murka. Dokter Dukun, Anda berada di level Anda, ahli omong kosong, kandidat Asosiasi Medis Dunia yang omong kosong. Jika Tuan Hua memiliki masalah, saya tidak akan pernah mengakhirinya dengan Anda. Qi Dongqiang benar-benar bingung, bahkan jika dia dimarahi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Gou Yuanhua berdiri di dekatnya, tampak malu. Oke, kalian semua, silakan keluar, kami tidak membutuhkan kalian di sini. Sue Liang tidak lagi sopan kepada mereka dan mengusir mereka. Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan lagi, mengetahui bahwa dia baru saja meremehkan pemuda ini. Orang-orang dapat dengan jelas menggambarkan reaksi Hua Chengye setelah meminum obat tersebut. Tepat ketika dia hendak meminta Ye Bufan mengambil tindakan, walkie-talkie di tangannya berdering. Petik 2. Tuan, kami datang, seorang ahli sejati dari Asosiasi Medis Dunia ada di sini, dan dia sebenarnya adalah presidennya. Dia sangat bersemangat hingga dia hampir melompat dari tanah dan berkata kepada Sue Liang, Paman Sue, biarkan mereka datang cepat. Ini yang saya undang dari Asosiasi Medis Dunia. Para ahli ada di sini. Meskipun Sue Liang sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi, dia adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia dan pakar terbaik di dunia, jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Beritahu pelayan di bawah dan biarkan dia naik ke atas. Suru Yue memandang Gou Yuanhua dan berkata, apa maksudmu? Bukankah ini Dokter Qi ahli yang kamu undang? Hahaha. Petik 2. Gou Yuanhua tertawa bangga, seperti kata pepatah. Kamu tidak bisa melakukannya apapun jika Anda tidak memiliki rambut di bibir Anda. Tuan Su, dibandingkan dengan saya, Anda masih sedikit tertinggal. Saya pasti akan memenangkan grup Herboris. Bagaimana saya bisa mempertaruhkan semua uang saya pada satu orang? Perhatikan, reaksi pertama saya adalah mempekerjakan otak Asosiasi Medis Dunia melalui koneksi. Sayangnya perjalanannya masih panjang dan pihak lain akan membutuhkan waktu untuk tiba, jadi saya membawa Dokter Qi ke sini dulu. Akan lebih baik jika dia bisa menyembuhkan penyakit Tuan Hua. Karena saya punya persiapan lain. Anda tahu, bahkan Presiden Asosiasi Medis Dunia datang sendiri, dan saya masih punya banyak wajah. Adakah dokter di dunia yang dapat melampaui Asosiasi Medis Dunia? Siapa yang lebih baik dari Presiden Asosiasi Medis? Orang ini berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kali ini dia menawarkan 10 juta untuk menyewa ahli saraf dari Asosiasi Medis Dunia. Tanpa diduga, Presiden datang sendiri, yang membuatnya terkejut. Bahkan Suru Yue dan An Yimo sedikit gugup sekarang. Meskipun Ye Bufan yakin dia bisa menyembuhkan Hua Chengye, jika pihak lain yang memimpin, semuanya akan sia-sia. Melihat ekspresi Suru Yue,
Gou Yuanhua menjadi semakin bangga dan berkata kepada Sue Liang, Paman Sue, para ahli akan datang. Haruskah kita keluar untuk menyambut mereka? Ya, kami akan menyambut mereka sekarang. Gou Yuanhua kami berjalan keluar pintu bersama-sama dan pergi ke lift untuk menyambutnya. Suru Yue berbisik, Xiao Fan, apa yang harus saya lakukan? Presiden Asosiasi Medis Dunia ada di sini, apakah orang ini akan berhasil? Seorang Yimo juga berkata, bagaimana kalau kita mengambil tindakan dulu, kalau Tuan Hua itu akan merepotkan untuk disembuhkan oleh mereka. Ye Bufan tersenyum sedikit, jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Di luar ruangan, lift sampai ke lantai paling atas. Setelah membuka pintu, Alice turun terlebih dahulu. Hari ini dia mengenakan rok pendek one piece berwarna merah dengan kerah rendah. Dengan rambut pirang dan mata biru, wajah halus, kerah putih besar, dan paha lurus ramping, dia terlihat sangat seksi dan menawan. Ada dua orang yang mengikutinya, yang satu adalah pria kulit putih jangkung dan gemuk bernama Longeli, dan yang lainnya adalah pria kurus bernama Blanco. Keduanya adalah ahli di bidang saraf otak dari World Medical Association. Presiden Alice, selamat datang. Ketika Gou Yuanhua sedang mengumpulkan informasi dari para ahli dari Asosiasi Medis Dunia, dia sangat terkesan dengan presiden yang muda dan cantik itu. Sayang sekali Alice bahkan tidak melihatnya. Dia melihat sekeliling dan melihat Ye Bufan di dalam kamar, dan segera berlari dengan penuh semangat. Guru terkasih, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Dia melewati Gou Yuanhua, bergegas ke kamar dengan penuh semangat, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan, dan mencium pipinya. Gou Yuanhua berdiri di sana dengan canggung dengan tangan terentang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah ini orang yang kamu undang? Tidak peduli bagaimana kamu mengabaikan dirimu sendiri, kamu berlari dan mencium anak itu. Ye Bufan melirik ke arah Alice. Dengan tinggi dan sudutnya, dia hanya bisa melihat puncak yang menjulang tinggi dan jurang tak berdasar. Di saat yang sama, dia juga merasakan niat membunuh datang dari belakang. Meskipun mereka tidak menoleh ke belakang, mereka masih tahu bahwa Suru Yue dan An Yimo sedang memandangnya dengan tidak ramah. Yah, Alice, ini perjalanan yang sulit. Ye Bufan mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak, memperlebar jarak di antara keduanya. Tidak sulit. Saya merasa sangat bersemangat ketika memikirkan bertemu dengan Anda, Guru. Alice sangat antusias dan hendak mendekatinya lagi. Ye Bufan buru-buru berbalik ke samping dan menarik Suru Yue dan An Yimo. Perkenalkan padanya. Ya Tuhan, Guru terkasih, pacarmu cantik sekali. Halo, saya Alice. Setelah menyapa, Alice memperkenalkan dua orang di belakangnya kepada Ye Bufan. Guru terkasih, mereka Blanco dan Langeli. Ini gurunya. Saya sering menyebut, dokter terbaik di dunia. Halo. Kedua orang asing itu menyapa Ye Bufan dengan rasa ingin tahu, dan bingung. Sejak mereka kembali terakhir kali, telinga mereka dipenuhi dengan nama Ye Bufan dan pujian serta kekaguman Alice setiap hari. Ye Bufan tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua sebagai hadiah balasan. Guru, mereka bilang ingin datang ke sini untuk mengobati orang, jadi saya bawa mereka ke sini. Apakah Anda keberatan? Ketika Alice mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Guru, Anda di sini bukan untuk merawat orang, bukan? Apakah Anda akan menemui pasien? Dalam hal ini, Blanco tidak akan memiliki kesempatan. Ini benar-benar mubazir. Seorang guru sudah cukup. Tidak ada guru yang bisa mengobati suatu penyakit. Setelah mendengar kata-katanya, Blanco dan Longeli menggelengkan kepala, jelas tidak setuju dengan pernyataan ini. Mereka sama sekali tidak memahami atau setuju dengan pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka bahkan tidak memikirkan betapa bagusnya keterampilan medis pemuda di depan mereka. Ia bahkan mengira Ye Bufan mungkin memiliki ilmu sihir khusus yang membuat presiden bingung. Saat ini Gou Yuanhua dan Sue Liang juga kembali. Gou Yuanhua merasa sangat malu ketika dia berpikir bahwa dia baru saja membual bahwa dia telah mengundang Presiden Asosiasi Medis Dunia, tetapi diabaikan oleh orang lain dan mengobrol dengan Ye Bufan. Memalukan, sangat memalukan. Tamparan di wajah ini begitu parah sehingga orang biasa tidak akan sanggup menanggungnya.
Untungnya, dia bukanlah orang yang tidak tahu malu, jadi dia segera menenangkan diri dan berjalan dengan ekspresi tersanjung di wajahnya lagi. Presiden Ellis, tolong perkenalkan diri Anda. Saya Gou Yuanhua. Saya telah membayar 10 juta sebelumnya dan meminta Anda datang untuk berkonsultasi. Bab 1020 semuanya salah. 10 juta tidak cukup untuk mengundang saya mengambil tindakan. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Anda mengundang mereka. Ellis sangat antusias terhadap Ye Bufan, tapi dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Dunia, awalnya dia memiliki harga diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia juga menyadari ada yang tidak beres, dan berbalik dan berkata, "Guru, bukankah kalian berdua bersama?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Kami semua di sini untuk merawat pasien dan tidak ada hubungannya dengan dia." Petik 2. Itu dia. Secerdas Ellis, dia segera melihat kuncinya, "Guru, karena kamu ada di sini, Blanco dan Longley tidak perlu mengambil tindakan lagi. Bagaimana kalau saya meminta mereka membatalkan undangan ini?" Padanya, setelah mengatakan ini, Gou Yuanhua langsung menjadi cemas. Jika dia membatalkan undangannya, tidak akan ada harapan untuk hari ini. Tidak, Presiden Ellis, bahkan jika Anda tidak mengambil tindakan, janji temu tidak dapat dibatalkan. Saya membayar 10 juta, dan Asosiasi Medis Dunia harus menghormati kredibilitasnya. Langley dan keduanya mengerutkan kening, dan Blanco berkata, "Ya, Presiden, apa yang Anda lakukan melanggar peraturan." Ellis mengabaikan sikap mereka dan hanya menatap Ye Bufan dengan mata terbakar. Sikapnya jelas. Selama Ye Bufan setuju, dia akan melakukannya meski tidak sesuai dengan peraturan. Tidak perlu. Karena kamu menerima janji temu, biarkan mereka memeriksa pasiennya. Lagi pula tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit semacam ini sama sekali. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika Langley dan Bran mendengarnya itu sangat luar biasa keras di telinga ke. "Tuan Ye, saya pikir Anda tidak memahami Asosiasi Medis Dunia atau tingkat medis kami. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keterampilan medis yang sebenarnya sebentar lagi." Langley tidak peduli demi Ellis. Dia langsung putus asa, tapi kata-katanya tidak sopan. Ye Bufan hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ellis berkata tidak puas, "Kamu terlalu sombong. Kamu belum pernah melihat guruku mengambil tindakan. Kamu tidak mengerti apa itu keterampilan medis yang sebenarnya. Tunggu sebentar dan biarkan guruku mengajarimu apa itu pengobatan Tiongkok yang sebenarnya." Presiden Ellis, "Kami menantikannya." Blanco mengatakan ini, tetapi matanya penuh dengan pemberontakan, dan dia jelas tidak yakin. Gou Yuanhua tidak peduli tentang hal ini. Yang dia inginkan sekarang adalah memperbaiki Hua Chengye sesegera mungkin dan mendapatkan grup Baikao. Dia dengan bersemangat berkata kepada Sue Liang, "Paman Sue, para ahli yang saya undang telah tiba, biarkan mereka mulai sekarang." Melihat bahwa kedua orang itu adalah ahli dari Asosiasi Medis Dunia yang sebenarnya, Sue Liang tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk setuju. "Dua ahli, ini hasil tes yang baru saja kita dapatkan." Untuk menghemat waktu, Gou Yuanhua langsung menyerahkan hasil tes yang diambil Qidong Qiang. Blanco dan keduanya mengambilnya dan melihatnya lagi, dengan cermat memeriksa hasil pemeriksaan Hua Chengye sebelumnya, lalu memeriksa kondisi fisik Hua Chengye. Sue Liang bertanya, "Bagaimana kabar kalian berdua?" Blanco berkata dengan percaya diri, "Ini bukan masalah besar, ini adalah sakit kepala yang disebabkan oleh gangguan saraf." Sue Liang sedikit mengernyit, ini yang diberikan Qidong Qiang sebelumnya. Diagnosisnya jelas tidak bergejala. Langley kemudian berkata, "Untuk penyakit ini, negara kita baru saja memproduksi obat khusus, yang sangat efektif." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol obat kecil, menuangkan pil kecil berwarna merah darinya, dan bertanya Qidong Qiang mengambilnya. Hasilnya persis sama. Blanco memandang Ellis, "Presiden, pengobatan barat kami adalah yang paling ilmiah. Anda tahu, kami telah menemukan penyakit ini begitu cepat dan mendapatkan pengobatannya." Langley memandang Ye Bufan dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Tuan Ye mengecewakanmu.
kami menemukan penyakit dan pengobatannya. Kedua orang itu sangat tidak puas dengan perkataan Ye Bufan bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan Hua Chengye. Sekarang mereka telah menemukan rencana pengobatan, mereka segera mulai melawan. Tetapi begitu mereka selesai berbicara, wajah Sue Liang menjadi dingin. Kalian berdua, hasil diagnosis dan metode pengobatan kalian salah. Petik 2. Salah. Ini tidak mungkin. Anda tidak dapat mempertanyakan keterampilan medis seorang ahli. Titik. Sue Liang mengulurkan tangan dan mengambil botol obat yang baru saja ditempatkan Qi Dongqiang di sebelahnya. Apakah ini jenis obat yang Anda resepkan? Ya, itu dia. Lang Li mengambil botol obat itu dan melihatnya, sambil merasakan sedikit tidak puas. Dia berkata, karena kamu sudah memiliki obat khusus, kamu tidak boleh mengundang kami lagi. Ini hanya membuang-buang waktu. Sue Liang membanting botol obat di tangannya ke tanah, obat khusus yang omong kosong, obat jenis ini obatnya tidak bekerja sama sekali. Sebaliknya, justru memperburuk kondisi orang tua kami. Petik 2. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Qi Dongqiang, yang diam sepanjang waktu, datang dan berkata, Guru, memang seperti ini. Meskipun saya tidak tahu alasannya, pasien tidak merasa lega setelah meminum obat khusus ini. Di sebaliknya, justru memperburuk kondisinya. Ini sungguh luar biasa. Kedua orang itu tampak tidak percaya, namun mereka masih berkata dengan jujur, maaf, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasi penyakit ini. Setelah mendengar hasil ini, Gou Yuanhua melihat kecewa. Tadinya saya mengira mengundang ahli dalam dan luar negeri pasti akan menyembuhkan Hua Chengye, namun ternyata usaha itu sia-sia. Dia berkata dengan sedikit enggan, dua ahli, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Blanco menggelengkan kepalanya, maaf, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Long Li berkata, mungkin kami akan tumbuh dewasa. Di sana adalah jalan. Gou Yuanhua menatap Alice dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tahu bahwa wanita ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Bufan. Bahkan jika dia bisa menyembuhkan penyakit Hua Chengye, dia mungkin tidak bisa mengambil pujian atas hal itu. Kamu tidak perlu melihatku. Jika kamu memintaku untuk mendiagnosis dan mengobati, hasilnya akan sama dengan mereka. Alice memberikan jawabannya secara langsung, lalu berkata, jika ada satu orang di dunia yang bisa menyembuhkan penyakit ini, itu guruku. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada wajah Ye Bufan. Sue Liang berkata dengan tatapan tulus, Tuan Ye, tolong tunjukkan saya kepada orang tua itu. Saya sudah melihatnya. Di mata mereka, penyakit ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mereka bahkan tidak dapat menemukan penyebabnya. Tapi itu tidak masalah bagiku sama sekali. Tidak ada, Ye Bufan berkata dengan suara rendah, tapi dengan nada mendominasi yang tak tertahankan. Sebuah ide buruk muncul di benak Gou Yuanhua. Alasan mengapa pemuda ini membiarkan dirinya mengambil tindakan satu demi satu adalah karena dia yakin bahwa orang seperti dia tidak akan pernah berhasil. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran itu di benaknya. Meskipun keterampilan medis pihak lain bagus, tetapi dia bahkan tidak pernah memeriksa denyut nadinya, bagaimana dia bisa mengetahui kondisi Hua Chengye. Blanco berkata lebih lugas, Tuan Ye, sulit bagi saya untuk mempercayai apa yang Anda katakan. Kecuali Anda membiarkan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda harus meminta maaf kepada saya. Blanco, saya sudah mengatakan bahwa Anda adalah katak di dalam sumur tidak tahu seberapa kuat keterampilan medis guruku. Alice secara pribadi telah menyaksikan keajaiban keterampilan medis Ye Bufan. Dia bahkan dapat menyembuhkan luka serius seperti Lady Sword dalam sekejap, belum lagi sakit kepala. Sue Liang sekali lagi berkata dengan penuh harap, Tuan Ye, tolong beri saya perawatan. Ye Bufan mengangguk, bawakan saya pena. Apakah Anda tidak ingin menyembuhkan suatu penyakit? Untuk apa Anda membutuhkan pena?